Suatu hari teman-teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat untuk melaksanakan satu tugas yang sangat penting, yaitu membagi harta rampasan perang. Kan kalau ada perang teman-teman biasanya ada harta rampasan. Misalnya tentara musuh itu meninggalkan harta tertentu. Harta itu setelah perang selesai, harta itu dibagi-bagi kepada prajurit-prajurit yang mengikuti perangnya. Dan kira-kira teman-teman, siapa yang bertugas untuk membagikan harta ini? Yang bertugas untuk membagikan harta ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Manusia paling mulia, manusia paling adil di muka bumi ini, terhindar dari dosa. Maka para sahabat tidak khawatir sama sekali untuk misalnya dizolimi ketika harta dibagikan. Para sahabat tidak khawatir. Karena yang membagikan harta bukan orang biasa. Itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya ada satu orang yang tiba-tiba muncul dari rombongan sahabat dan berteriak seperti ini. Perhatikan kalimatnya syabab. Ya Muhammad, i'adil fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, berperilaku dengan adil karena Anda tidak adil. Wah, coba bayangkan kagetnya Nabi Muhammad dan kagetnya para sahabat ketika mendengar statement ini. Kok Nabi Muhammad tidak adil? Tidak masuk akal kan? Rasulullah langsung menjawab statement ini dengan satu kalimat yang sangat logika menurut saya. Celaka kamu, kata Rasulullah SAW. Celaka kamu. Kalau aku tidak mampu berbuat adil, lantas siapa yang mampu berbuat adil? Betul kan? Ini manusia terhindar dari dosa. Ya, pasti ini yang paling adil. Tetapi orang itu pergi dan marah-marah dan meninggalkan rombongan sahabat. Bahkan Umar bin Khattab izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak aku bunuh orang ini? Tapi Rasulullah tidak izinin. Dan Rasulullah bercerita kepada para sahabat bahwa orang ini sifatnya adalah sifat khawarij. Waktu itu para sahabat pertama kali mendengar istilah khawarij itu. Rasulullah mengatakan bahwa khawarij itu kelompok yang sangat berbahaya. Bahwa khawarij itu adalah kilabu ahlin nar. Pasti yang tahu bahasa Arab bakal kaget dari ucapan ini. Kilabu ahlin nar, anjingnya ahli neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin teman-teman mulai penasaran, kok bisa ya mereka disebut seperti itu? Emang khawarij itu seperti apa sifatnya? Dan apakah mereka masih ada? Dan jawabannya, ya, mereka masih ada teman-teman. Dan jumlahnya bertambah setiap hari. Saya, Syekh Muhammad Al-Fuli, akan cerita di kajian hari ini tentang 10 sifat khawarij. 10 sifat itu diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 sifat ini perlu dicatat teman-teman menurut saya. Kalau ada satu kelompok, satu orang yang punya satu dari 10 sifat ini, berarti dia punya satu sifat khawarij dari 10 sifat. Berarti dia tidak sepenuhnya khawarij. Tapi kalau ada satu orang atau satu kelompok yang punya 9 sifat dari 10 sifat ini, berarti pemikiran khawarij itu sedang menguasai dia. Oke? 10 sifat yang kita akan ceritakan hari ini. Ya syabab, kenikmatan yang paling sempurna di dunia ini adalah memahami Al-Quran ketika salat berjamaah. Bisa lebih khusyuk, Masya Allah. Untuk memahami Al-Quran harus belajar bahasa Arab teman-teman. Teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, muda atau tua, di Indonesia maupun di luar Indonesia, coba hubungi Syabab Belajar Academy. Mereka menyediakan berbagai macam kelas bahasa Arab supaya kita semua bisa memahami Al-Quran ketika salat, supaya kita semua bisa khusyuk. Sifat nomor 1, Khawarij selalu merasa dirinya benar, paling sempurna, dan yang lain semuanya salah. Mereka merasa dirinya satu-satunya kelompok Islam yang terhindar dari api neraka. Sedangkan semua orang yang lain yang tidak sependapat dengan mereka pasti salah dan pasti sesat teman-teman. Khawarij tidak memberikan dirinya sendiri ke lapangan untuk introspeksi diri. Kalau kita berpendapat, bisa jadi kita benar dan bisa jadi kita salah. Makanya pentingnya introspeksi diri, ya. Kita harus muhasabah diri sendiri. Apa yang saya ucapkan ini benar atau salah?
Khawarij tidak memberikan dirinya kesempatan untuk introspeksi. Saya benar, yang lain pasti salah, yang lain pasti sesat. Contohnya, orang yang protes di hadapan Nabi Muhammad tadi itu, di cerita yang kita ceritakan tadi, orang yang protes itu merasa dirinya benar dan merasa Nabi Muhammad SAW salah dan zalim dalam membagikan harta. Dia tidak sempat introspeksi diri, dia tidak sempat muhasabah diri sendiri dan mikir seperti ini, oh, aku ini orang biasa yang ilmunya masih biasa-biasa saja, sedangkan dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya lebih banyak dari aku, berarti aku yang salah, bukan Rasulullah. Dia tidak introspeksi diri karena memang konsepnya aku benar, yang lain salah. Sifat yang kedua, teman-teman, Khawarij selalu menuduh orang lain sesat. Tidak harus tuduhan sesat, tapi pasti ada tuduhan tertentu. Itu berdasarkan sifat pertama, teman-teman. Kalau aku sepenuhnya benar 100%, yang lain sepenuhnya salah, berarti yang lain sesat. Bisa dituduh sesat, bisa dituduh ahli maksiat, bisa dituduh ahli bid'ah, bisa dituduh ahli khurafat, bisa dituduh tuduhan apapun. Yang penting ada tuduhan, karena yang lain pasti salah. Sangat gampang menyakiti orang lain, menyakiti kelompok lain dengan tuduhan yang sangat jelek dan tidak cocok orang muslim menyampaikan tuduhan ini kepada saudaranya yang muslim. Ini adalah sifat yang kedua, teman-teman. Sedangkan sifat yang ketiga, Khawarij itu biasanya umurnya muda-muda, tetapi sangat berani mengkritik ulama besar yang jauh lebih tua dari mereka. Itu salah satu sifat yang disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW, yaitu ahdatsu asnan, umurnya masih muda-muda. Jujur, teman-teman, ketika kami dulu menuntut ilmu, kadang-kadang ada beberapa hal yang syekh kami sampaikan, mohon maaf, menurut kami tidak masuk akal. Masih muda-muda, ya. Tapi kami tidak mungkin menuduh syekh kami itu sesat atau menuduh syekh kami itu salah. Kami menyalahkan diri dulu, baru menyalahkan orang lain. Jadi kami mikir seperti ini, mungkin kita tidak masuk akal pendapat syekh ini karena kami masih sedikit ilmu, masih minim ilmu. Maka kami belum bisa memahami pandangannya dengan jelas. Maka kami yang salah gitu. Tapi tidak berani menuduh orang berilmu, ulama, sesat atau salah walaupun tidak sependapat dengan ulama tersebut. Tapi kalau Khawarij beda, teman-teman. Khawarij berani mengkritik siapapun yang tidak sependapat dengan mereka. Ulama besar, S1, S2, S3, ilmunya diakui di seluruh dunia, di Asia, di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah. Mereka berani mengkritiknya. Mereka berani menuduh dia salah. Mereka berani menuduh dia sesat. Ironisnya, teman-teman, yang mengkritik itu masih muda-muda, baru hijrah kemarin, tetapi sudah punya sedikit sekali ilmu, sudah berani mengkritik semuanya. Tapi itu tidak berarti, teman-teman, semua yang muda-muda itu nggak baik. Enggak. Tapi biasanya kelompok Khawarij itu kebanyakan muda-muda yang berani mengkritik yang lebih berilmu. Ada satu contoh yang terjadi bersama saya. Kemarin saya lihat reel, ada orang yang kelihatannya masih muda, dia buat reel dan mengatakan seperti ini, jangan cukur jenggot, karena cukur jenggot itu hukumnya haram. Kalian berdosa jika kalian mencukur jenggot. Kalian menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW jika kalian cukur jenggot. Maka saya dengan sederhana, dengan komentar yang bahasanya sopan dan tenang, saya komentar seperti ini. Memang ada perintah memelihara jenggot dalam Islam. Dan memang dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Hanafi, cukur jenggot itu hukumnya haram. Tetapi masih juga ada mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa cukur jenggot itu hukumnya makruh. Maka masalah cukur jenggot itu masuk ke kategori masalah khilafiyah. Maka tidak boleh kita menyesatkan atau kita menyalahkan orang yang cukur jenggot, karena masih ada pendapat yang lebih longgar. Maka lebih bijak kita mengatakan cukur jenggot itu ada yang mengharamkannya dan ada yang makruh. Makanya lebih baik jangan cukur jenggot, ya, karena tidak baik, haram dan makruh. Tapi jangan sampai mengharamkan, dituduh menyelisihi sunnah Nabi, dituduh berdosa dan lain-lain. Saya komentar seperti ini. Tiba-tiba ada komentar dari orang yang mencaci maki saya.
dan mencaci maki keluarga saya, menuduh saya ahli bid'ah, menuduh saya ahli khurafat, menuduh saya orang yang tidak berpegang teguh kepada agamanya, dan menuduh saya menyerupai akhlak Yahudi. Coba bayangkan, ya. Jadi saya penasaran orangnya seperti apa. Minimal ulama besar. Kalau dia seberani itu dalam mengkritik, minimal dia ulama besar, ya. Saya cek akunnya, orangnya seperti apa. Ternyata umurnya 13 tahun, teman-teman. Coba bayangkan, 13 tahun sudah ada bibit khawarij di dalamnya. Masya Allah, luar biasa. Sedangkan sifat yang keempat itu dari hadis Rasulullah SAW, sifat yang keempat, tahqiruna salatukum li salatihim wa siyamukum li siyamihim. Kata Rasulullah SAW, kalian para sahabat yang keimanannya luar biasa, kalian ketika melihat ibadah mereka akan terlihat sangat sempurna dari luar, sehingga kalian para sahabat akan merasa ibadah kalian itu sedikit sekali dibanding mereka. Dan itu yang bikin banyak orang tertipu dengan khawarij. Karena ibadahnya memang terlihat luar biasa, kata Rasulullah SAW. Ibadahnya memang terlihat sangat bagus dan sangat terapi dan sangat taat ibadahnya. Ya, ini kata Rasulullah SAW, sehingga kita tertipu dengan mereka. Oh, melihat orang tepat waktu dalam sholatnya, misalnya, atau sholat selalu menjaga sholat sunnah. Jadi kita mengira dia orang baik, tapi ternyata dia nggak baik. Kata Rasulullah, para sahabat aja akan merasa ibadahnya sedikit dibanding ibadah khawarij, apalagi dengan kita, teman-teman. Dan di sini saya tidak melemahkan semangat teman-teman untuk menyempurnakan ibadahnya. Enggak, kita memang diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah kita, ya. Tetapi ini dalam konteks sifat khawarij, ya. Ini satu sifat dari 10 sifat. Dan sifat yang kelima, teman-teman, mereka suka membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Suka mengklaim dirinya mengikuti Quran dan hadis. Ini selalu mereka klaim dirinya seperti itu. Kami hanya ikuti Quran, kami hanya ikuti hadis. Tapi sayangnya mereka salah menafsirkan Quran dan salah menafsirkan hadis karena mereka minim ilmu. Maka mereka menafsirkan Quran dan hadis dengan hawa nafsu. Rasulullah bersabda, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka itu baca hadis terus. Mereka itu kalau di ceramahnya, kalau di kajiannya, isinya hadis semua. Tetapi semuanya salah ditafsirkan. Dan sayangnya banyak yang jatuh dalam masalah ini. Ada hadis zahirnya yang diambil saja. Tidak dibahas artinya, tidak dibahas makna-makna kalimatnya yang berbeda, tidak dibahas praktik sahabat ketika mendengar hadis ini, tidak dibahas konteksnya, hanya tekstual saja, mengambil zahirnya saja. Seperti misalnya hadis bid'ah. Rasulullah bersabda, setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Wah, mereka mengerti semua hal yang baru itu dalam urusan ibadah itu bid'ah. Mereka ambil zahirnya saja. Mereka tidak melihat bagaimana sahabat Rasulullah memahami hadis ini. Pasti sahabat Rasulullah lebih baik dalam memahami hadis dibanding kita. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya mengambil zahirnya. Apapun yang baru, sesat. Dan apapun yang sesat, di neraka. Itu salah. Lebih tepatnya, salah menafsirkan hadisnya. Menafsirkan hadis dengan hawa nafsu. Mereka memang ada persepsi yang mereka udah siapkan sebelumnya. Dan mereka mencari hadis sebagai pembenaran atas persepsi mereka itu. Dan yang lebih parah lagi, mereka memaksa umat Islam untuk mengikuti tafsirnya itu. Kalau tidak mengikuti tafsirnya berarti ini sesat. Kalau tidak mengikuti tafsirnya berarti ini ahli bid'ah. Kalau tidak mengikuti tafsirnya berarti ini orang tidak baik misalnya. Dan teman-teman, sifat yang keenam kata Rasulullah SAW, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Khawarij itu sering sekali membaca Al-Quran, bahkan kebanyakan mereka itu hafiz, ya. Tapi Al-Quran tidak sampai tenggorokan mereka, ya. Tidak tembus ke hatinya. Hanya sebatas bicara saja, hanya sebatas membaca saja. Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya untuk membersihkan hatinya, untuk bikin hatinya lebih baik. Sebenarnya teman, mana yang lebih utama? Menghafal Al-Quran atau mengamalkan isi Al-Quran? Coba teman-teman jawab pertanyaan ini. Yang lebih utama teman-teman mengamalkan isi Al-Quran. Di sini saya tidak melemahkan semangat teman-teman untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu sangat-sangat penting dan keutamaannya luar biasa. Kita harus menghafal Al-Quran.
Kalau kita nggak menghafal Al-Quran, siapa yang menghafal Al-Quran? Tetapi harus juga kita mengamalkan isi Al-Quran. Ingat orang yang caci maki tadi saya di komentar? Bisa jadi dia hafiz, teman-teman. Bisa jadi dia hafiz 30 juz. Tetapi Al-Quran tidak tembus ke dalam hatinya. Al-Quran tidak membersihkan hatinya. Al-Quran tidak menyempurnakan hatinya. Makanya dia masih berani mencaci maki orang lain. Dan sifat yang ketujuh, teman-teman, Khawarij itu sangat tertutup, teman-teman. Tidak melibatkan orang lain sama sekali, tidak terbuka kepada orang lain, hanya tertutup pada pemahaman mereka. Kalau kamu mau ikuti kami, kamu harus lakukan apa yang kami lakukan. Di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib. Keluar itu artinya kharaja, makanya mereka disebut Al-Khawarij. Dan mereka tidak mau terbuka dengan umat Islam yang lain, mereka menyendiri. Itu kadang-kadang kita lihat, kalau buat kajiannya sendiri. Kalau di masjid, buat masjidnya sendiri. Kalau tokonya sendiri. Kalau ustaz dari kelompoknya sendiri. Kalau umrahnya sendiri. Kalau hajinya sendiri. Mau ikut sama kami, harus ikuti pemahaman kami. Harus penampilannya seperti kami. Tidak boleh menyelisihi pendapat-pendapat kami. Dan ini sifat ketujuh dan sangat terkenal itu. Sangat tertutup. Sementara teman-teman, sifat yang ke-8, Khawarij kebanyakan menolak masalah khilafiyah. Jadi teman-teman, dalam Islam itu ada masalah yang sudah fix, sudah disepakati seluruh ulama, seperti masalah jilbab misalnya. Ulama dari zaman Rasulullah sampai hari ini sudah sepakat jilbab itu wajib, karena ada ayatnya dalam Al-Quran yang jelas. Tidak ada ulama yang berpendapat jilbab itu tidak wajib. Kalaupun ada, biasanya secara tidak langsung. Tidak ada yang berani mengatakan seperti itu. Karena itu sudah hal yang fix, disepakati seluruh ulama. Dan ada hal-hal lain yang khilafiyah. Khilafiyah itu artinya apa? Khilafiyah itu dalilnya bisa dipahami dengan berbagai cara. Jadi ada kelapangan buat kita umat Islam dalam masalah-masalah khilafiyah ini. Seperti cukur jenggot. Ulama berbeda pendapat, cukur jenggot itu haram, dilarang. Kalau cukur jenggot itu berdosa atau makruh. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat cukur jenggot itu hukumnya makruh. Ulama berbeda pendapat, apakah jenggot itu harus dipelihara dan tidak boleh dicukur sama sekali atau hanya sebatas ini. Ulama berbeda pendapat soal ini juga. Dan ada banyak masalah lain yang khilafiyah, teman-teman. Khawarij biasanya tidak mau memahami masalah khilafiyah ini, tidak mau menerima kelapangan yang ada di masalah khilafiyah ini. Mereka hanya mau menerima pendapatnya sendiri saja dan menuduh orang lain yang mengambil pendapat lain, pasti dia salah, pasti dia sesat. Padahal ada pendapat ulama lain yang mu'tabar, yang tidak sepemahaman dengan mereka. Seperti soal cadar, seperti soal jinglot, seperti soal maulid, seperti soal musik, seperti banyak persoalan yang lain yang merupakan masalah khilafiyah. Mereka tidak mau ambil. Ini sifat ke-8, teman-teman. Dan sifat yang ke-9, Khawarij biasanya lebih fokus urus dan menyalahkan saudaranya yang muslim dibanding orang kafir. Ketika Khawarij keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib, mereka lebih fokus menyalahkan Ali bin Abi Thalib dan umat Islam lain yang tidak sependapat dengan mereka, dan mereka melupakan kalau ada orang kafir di Persia dan Romawi yang menyerangi umat Islam, mereka tidak ikut campur. Mereka hanya urus umat Islam saja yang tidak sependapat dengan mereka. Ini memang sifat Khawarij, teman-teman. Lebih fokus urus saudaranya yang muslim dan kesalahan saudaranya yang muslim yang bermaksiat, menurut mereka bermaksiat, dibanding urus orang kafir. Khawarij diam ketika Palestina dihancurkan oleh Israel, tetapi mereka fokus sekali dan berteriak sekali dan menantang sekali ketika melihat ada saudaranya yang muslim yang isbal misalnya, ya. Seperti ini sifat Khawarij, teman-teman. Mereka diam melihat toko khamar dan toko minuman keras dibuka di tanah Haramain di Arab Saudi, tetapi mereka sangat menantang keras ketika melihat orang yang misalnya melakukan hal lain yang menurut mereka tidak bagus atau tidak benar. Seperti ini mindsetnya ketika ada saudaranya yang muslim melakukan kesalahan sedikit. Menurut mereka diserangi habis-habisan, tetapi melihat orang kafir menghancurkan umat Islam, tiba-tiba diam dan sangat imut. Ini sifat ke-9. Sifat ke-10, teman-teman, Khawarij itu kalau berdiskusi selalu tidak ada moralnya.
ya, gampang caci maki, tidak ada akhlaknya. Seperti orang yang menuduh Rasulullah zalim. Kan kalau dia merasa dirugikan orang itu, bisa dia kan sampaikan pendapat itu kepada Rasulullah dengan cara yang lebih berakhlak, dengan cara yang lebih sopan. Tapi dia memilih cara yang tidak sopan. Kamu zalim ya Muhammad, gitu. Ya, padahal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah aja dituduh seperti ini, ya. Apalagi kita. Maka mereka itu Khawarij kalau berdiskusi sangat gampang caci maki, gampang merendahkan orang, gampang menghina orang. Walaupun mereka selalu mengklaim dirinya mengikuti Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau berdiskusi, mereka melupakan semua akhlak Quran dan semua akhlak hadis dan semua akhlak Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah. Karena kalau akhlak manusia itu sempurna, ibadahnya akan lebih lancar, rezekinya akan lebih lancar, hidupnya akan lebih damai. Itu semuanya karena akhlak, ya. Beda pendapat sedikit dituduh ahli maksiat, beda pendapat sedikit dituduh ahli bid'ah, beda pendapat sedikit bahkan dalam beberapa level yang ekstrim dituduh kafir. Tapi jangan heran, mereka sempat mengkafirkan dan menyesatkan para sahabat. Jadi itu sudah biasa di mereka. 10 sifat ya syabab, sifat yang sangat-sangat berbahaya. Biasanya tidak ada satu kelompok yang mempunyai 10 sifat itu sepenuhnya. Biasanya tidak ada. Mungkin punya 5 dari 10 sifat, 1 dari 10 sifat, 7 dari 10 sifat. Yang penting kita sendiri menghindari sifat-sifat ini karena sifatnya sangat berbahaya. Khawarij, teman-teman, masih Islam. Walaupun beberapa dari mereka mengkafirkan umat Islam. Tetapi Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan secara jelas bahwa mereka masih Muslim, masih Islam. Walaupun mereka kadang-kadang mengkafirkan umat Islam. Tetapi perilakunya dan pemikirannya dan pemahamannya masih ada yang perlu diperbaiki. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dikasih hidayah, selalu dikasih petunjuk, furqan, selalu dikasih petunjuk mana yang benar, mana yang salah, agar kita bisa ikuti. Bismillah, sebelum kita akhiri kajian hari ini, mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.